Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsel. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang LK atau PBG dalam jabatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang LK21, yaitu eksplorasi alternatif solusi. Nah, tentunya teman-teman semua sudah bisa untuk masuk ke LMS ya, dan sudah mendownloadnya LK 2.1. Nah, sekarang kita dapat mengisinya. Nah, di sini yang pertama kali adalah nama. Ini bisa diisikan nama kita siapa, silahkan. Misalnya nama kita Arin atau siapa. Kemudian asal sekolah bisa SD, SMP, SMA, mana-mana ini silakan untuk dilanjutkan. Nah, dapat diisikan di sini. Nah, untuk petunjuk pengisian LK21 ini ada kolom pertama yaitu permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya kemarin karena pada LK 1.3 telah mengidentifikasi dan ini untuk lanjutannya. Kemudian di sini dituliskan permasalahan yang dirasa paling urgent atau paling penting terkait pembelajaran dari jumlah masalah yang telah ditemukan dalam tahap identifikasi masalah dan ditentukan di tahap sebelumnya untuk diatasi. Nah, ini kita pilih yang paling penting atau paling harus ditangani terkait pembelajaran yang sebelumnya telah ditentukan. Nah, pada kolom kedua dan ketiga, penyebab masalah dan kategori penyebab masalah. Kedua kolom ini merupakan penajaman dari tahap sebelumnya. Kategori penyebab masalah yang sebelumnya telah diidentifikasi apakah lebih dekat ke materi, metode, atau media pembelajaran. Dan ketiganya merupakan aspek yang paling memungkinkan untuk guru intervensi secara langsung dalam mengatasi permasalahan. Nah, kita langsung menuju ke kolom 4. Nah, di kolom 4 ini kita diminta untuk menuliskan 2 atau 3 solusi yang sesuai dengan masalah dan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Nah, di sini ada 2 sampai 3 solusi ya. Nanti kita bahas. Dan yang untuk kolom 6, 7, 8, buatlah evaluasi dari alternatif solusi. Nah, kemudian alternatifnya apa? Nah, ini adalah contohnya yang pertama. Di sini kolom pertama tadi masalah dalam pembelajaran. Nah, di sini bisa diketikkan misalnya sebagian siswa kelas XXX SMK kesulitan dalam menganalisis SWOT. Nah, ini ya, sebagian siswa kelas 11 SMK-nya mana silakan disebutkan atau sekolah mana disebutkan kesulitan dalam analisis SWOT. Nah, di sini kemudian penyebab masalah kenapa kok bisa sulit. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kok siswa itu sulit. Ini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang faktor internal yaitu siswa kurang memahami konten materi analisis SWOT. Kemudian yang eksternal, metode yang digunakan guru belum sesuai dengan konten materi analisis SWOT. Nah, kita bahas yang siswa dahulu, yaitu siswa kurang memahami konten materi tentang analisis SWOT. Nah, di sini kategori masalahnya apa? Kita dapat memilih dari materi berarti sumber atau kurang sumber belajar. Nah, kemudian kita
ambil metodenya salah memilih dari metodenya. Nah, kita centang di sini. Nah, setelah itu kita alternatif solusinya. Menggunakan studi kasus nyata yang relevan dengan dunia nyata dapat membantu siswa untuk memahami konsep SWOT dengan lebih baik. Nah, di sini bisa dituliskan artikel yang telah kita cari sebelumnya. Nih, kita dapat mencari alternatif solusinya itu dengan menggunakan e-book bisa atau jurnal. Nah, kemudian dari sini kelebihan dari solusinya apa? Nah, siswa lebih mudah memahami studi kasus nyata daripada hanya mempelajari teori. Nah, ini dari kelebihannya, berikutnya dari kekurangan. Nah, analisis studi kasus nyata memerlukan waktu yang lebih lama daripada metode pengajaran lainnya. Nah, ini kekurangan. Kemudian mitigasi. Mitigasi itu bagaimana cara mengatasi kekurangannya. Nah, kita lihat di sini kelemahan model project based learning yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diantisipasi dengan cara siswa bekerja dalam kelompok. Dalam kelompok, siswa dapat berbagi tugas dan tanggung jawab sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Nah, ini dari mitigasi atau alternatif solusi-solusinya. Nah, berikutnya ini ada kedua. Selain menggunakan metode kasus, kita bisa menggunakan teknologi dan perangkat lunak yang dapat membantu siswa dalam menganalisis SWOT, seperti aplikasi tambahan, misalnya ChatGPT. Nah, di sini juga dituliskan jurnalnya atau sumbernya. Nah, berikutnya dari kelebihan. Kelebihan perangkat lunak menyediakan simulasi atau permainan edukatif yang memungkinkan siswa untuk menerapkan analisis SWOT di dalam lingkungan virtual. Nah, ini kelebihannya ya. Kemudian kita cari yang kekurangannya. Kekurangannya adalah ketergantungan pada teknologi. Siswa dapat menjadi bergantung pada teknologi dan jika terjadi gangguan sistem atau kegagalan perangkat keras, pembelajaran dapat terganggu. Nah, ini dari kelemahannya. Nah, berikutnya mitigasinya apa? Yaitu menggabungkan pembelajaran online dengan pembelajaran offline dapat membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi. Siswa dapat mempraktikkan analisis SWOT secara manual dan kemudian mengaplikasikannya ke dalam perangkat lunak sebagai tambahan. Nih, mitigasinya. Kemudian yang ketiga, karena tadi disuruh milih 2 atau 3, kita ambil sampel ini aja. Yang ketiga yaitu menggunakan konsep analisis SWOT dengan menggunakan visualisasi berupa diagram SWOT, grafik, atau gambar visual lainnya. Nah, jangan lupa di sini dituliskan dari sumbernya. Nah, kelebihannya adalah dengan konsep analisis visualisasi siswa lebih mudah memahami. Kemudian juga ada kekurangannya, visualisasi SWOT kurang efektif dalam menggambarkan hubungan kausalitas antara faktor-faktor yang terlibat seperti visualisasi tidak dapat dengan jelas menunjukkan bagaimana kekuatan tertentu mempengaruhi peluang tertentu. Ini terus bagaimana mitigasinya? Nah, cara mengantisipasi kelemahan dari visualisasi SWOT yang kurang efektif adalah dengan menggunakan teks penjelasan, dengan menggunakan caption atau teks tambahan untuk menjelaskan bagaimana setiap elemen saling berpengaruh dan menjelaskan hubungan kausalitas dengan yang lebih detail. Nah, ini adalah contoh dari masalah eksplorasi alternatif solusi. Nah, gini sebagai gambaran contoh dan nanti disesuaikan dari Bapak Ibu masing-masing.
Ini adalah contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami bahas. Semoga dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan PPG Daljab tahun ini dan mendapatkan lulus mendapat sertifikat pendidik. Nah, oh ya sebelumnya, sebelum saya akhiri, dari semua kolom ini harus berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu aja mungkin pesan dari saya. Sebelum saya akhiri, banyak salam dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.